dialog agama ya secara khusus sebuah dialog yang membangun ya agama dan masyarakat gitu untuk sebagai sebuah pilihan gitu. Sehingga dengan demikian maka ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah solusi mungkin ya terhadap polemik-polemik atau debat-debat yang ada. Ketika saya amati memang kontroversi dalam YouTube ini secara khusus dalam apa namanya dalam video-video ya yang ditampilkan itu menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah memang ini sebuah media buat pembelajaran atau sekadar sebuah informasi. Tapi memang kemajuan teknologi ini membuat kita juga mesti perlu hati-hati ya, karena kita mendapatkan data begitu banyak, tapi kita tidak bisa menerima atau menelan bulat-bulat begitu saja data tersebut. Kita harus mengolahnya baik-baik. Dan kalau kita tidak olah baik-baik, maka akan terjadi bahwa banyak sekali informasi-informasi yang tidak tepat yang kita terima. Karena itu menurut saya kita perlu belajar juga menggunakan dialog-dialog yang baik. Pengamatan saya memang tidak mudah juga membuat sebuah dialog agama yang damai, dialog agama yang tidak saling mengalahkan gitu. Karena kalau kita melihat ya, dialog agama yang tidak saling mengalahkan itu kadang-kadang dianggap kurang menarik begitu, karena tidak saling mengalahkan. Tapi sebenarnya itulah realitasnya bahwa dialog agama itu tidak saling mengalahkan. Bagaimana bisa dialog agama itu saling mengalahkan? Karena agama itu kan bicara tentang iman, bicara tentang kepercayaan. Maka ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan yang Maha Kuasa, baik dalam satu iman maupun di luar iman, itu tidak bisa diseragamkan. Ya, kalau kita bisa melihat misalnya di Protestan, ada yang mengatakan ada 60.000 denominasi. Nah, kemudian mereka menganggap 60.000 denominasi itu berbahaya sekali. Saya juga bingung berbahayanya di mana gitu ya, karena baru-baru ini kan diangkat oleh Ikatan Purnomo ya, bahwa di Protestan itu ada 60.000 denominasi. Soal keberbedaan itu biasa sebenarnya. Dan kalau kita mau melihat penafsiran kitab juga, ya memang terjadi lah. Tapi kan tetap ada persamaan-persamaannya gitu ya. Dan juga ya pada realitasnya memang agama dan kepercayaan itu ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Jadi kita tidak bisa memaksakan persamaan. Perbedaan juga tidak bisa diabaikan gitu. Karena kalau memaksakan persamaan kan berarti perbedaan diabaikan. Itu bukan dialog damai. Dialog damai itu tetap menerima perbedaan. Jadi di Protestan sendiri kan banyak sekali, kadang-kadang mereka saling menyesatkan. Saya juga bingung pengalaman-pengalaman. Saya mendengar ada yang menyesatkan kelompok tertentu, ada yang lain, sebenarnya tidak boleh. Jadi di dalam Protestan itu begitu. Jadi 60.000 aliran itu ya sebenarnya menurut saya sih biasa-biasa saja gitu ya. Apalagi yang paling banyak itu kan di Amerika gitu, di mana kebebasan gitu. Kadang-kadang juga kalau kita terlalu mengerucut yang saya katakan tadi menjadi agama global juga akan jadi persoalan. Jadi akibatnya kan indoktrinasi. Jadi kalau sebuah agama itu tidak memberikan tafsir lain, hanya tafsir tunggal, itu juga berbahaya loh. Nah memang bersyukurnya Katolik itu kan ada pihak tertentu yang menjadi pihak pengajar gitu, magisterium gitu ya, hak mengajar. Tapi juga kan akibatnya adalah ya jemaatnya hanya menerima aja. Nah itu salah satu posisi negatifnya. Tapi di Protestan bahayanya adalah semua jemaat mau menafsirkan gitu loh. Sampai mereka bingung antara doktrin dengan baca Alkitab, juga sampai bingung gitu ya. Kadang-kadang bingung. Bagi saya baca Alkitab ya membangun doktrin juga. Cuma kalau kemudian dirumuskan bersama dalam sebuah sinode gereja, nah itu menjadi dogma. Seperti itu. Kadang-kadang pemahaman seperti ini yang kurang dipaparkan. Jadi nggak apa-apa kalau setiap penafsiran kita baca kita berbeda. Jadi kalau kami di sekolah teologi juga biasa itu. Coba aja lihat teologi mereka belajar menafsirkan Alkitab. Karena mereka kan baru belajar
prosedur penelitian Alkitab. Jadi mereka berbeda itu. Pasti berbeda, karena itu ada yang membimbing. Kalau dibimbing sarjana teologi itu hanya untuk supaya mahasiswa itu bisa menafsirkan langkah-langkahnya dengan benar. Faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan Alkitab. Nah, itu yang maksudnya seperti itu, bimbingan seperti itu. Tapi kan dia belum bisa merumuskan, dia mesti membandingkan. Jadi setelah dia buat prosedurnya, dia mesti membandingkan dengan tafsiran-tafsiran orang lain, dan dia mesti lihat kesamaannya di mana, perbedaannya di mana. Nah, seperti itu. Nanti kalau dia mulai magister, ya dia mulai lihat itu. Ini teori ini kok berbeda dengan teori ini. Kenapa dia berbeda? Argumentasinya apa yang mendukung teori ini? Argumentasi apa yang mendukung teori ini? Bisa nggak dipadukan, dikembangkan, kan begitu. Tapi ketika menjadi doktoral, ya lain lagi. Dari banyak tafsiran-tafsiran itu, banyak pandangan pakar itu, dia coba lihat apa perbedaan persamaan dari pandangan pakar itu, kemudian bisa nggak dia mengintegrasikan atau mensintesis pandangan pakar itu menjadi sebuah pandangan baru. Nah, itulah yang namanya pengembangan teologi. Jadi bagi saya perbedaan penafsiran itu ya biasa-biasa saja gitu. Kan belum didogmakan juga, didogmakan nanti dalam sebuah acara, dalam sebuah kajian, misalnya dalam sinode tertentu, baru didogmakan. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbahaya dengan 60.000 aliran Protestan, itu pun bukan di Indonesia lagi kan. Jadi malah itu menunjukkan adalah ya kebebasannya gitu. Tapi bukan keliaran. Ya, nanti kan kalau ada keliaran ada aturan, ada undang-undang. Jadi yang dikriminalisasikan bukan kepercayaannya, bukan alirannya. Yang dikriminalisasikan itu tindakan oknum. Seperti itu. Misalnya saya pernah juga ada peristiwa lah ya. Ada seorang pimpinan gereja lah. Dia kemudian melakukan sesuatu yang menganiaya jemaat, dan itu dimasalahkan. Shalom untuk siapa? Salah Rahmat ya. Saya sudah membaca juga nih. Terima kasih ya. Shalom ya. Jadi kemudian ada orang yang melaporkan karena dia melakukan tindakan kriminal lah kepada jemaatnya. Terus dia katakan tutup gerejanya. Gerejanya tidak salah. Yang melakukan kriminal itu adalah oknumnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau sebuah oknumnya salah, semua disalahkan. Ya repot lah kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih keragaman Protestan meskipun 60.000 ya saya anggap indah gitu. Ya, nggak usah harus diratapi gitu. Dan dalam perspektif Tuhan memang ada persatuan gereja. Dan saya juga melihat gereja-gereja yang memimpikan agama global atau gereja global itu juga nggak pernah bisa kok. Ya pasti ada keragaman lah, ada kebebasan. Kecuali nanti ketika kita berjumpa di surga, itu satu memang seragam umat manusia. Nah, karena keragaman itulah saya mengusulkan, ayo kita buat dialog. Masing-masing boleh mengusulkan, tapi juga bukan bicara sembarangan. Jadi harus kita bicara itu dengan kajian yang kita pahami. Maka itu dalam pendidikan teologi, dalam pendidikan umum, semua juga begitu. Yang berbicara adalah orang bidang ahlinya. Karena kebetulan saya juga orang yang ahli kurikulum. Makanya saya selalu tanya, ini dosen ini bidang kajiannya apa? Dia mengajar apa? Kalau dia tidak sesuai dengan bidang kajiannya, tidak boleh mengajar itu. Harus bidang kajiannya. Tapi persoalannya sekarang kan, kalau di video-video ini kan siapa aja boleh bicara. Nggak nguji. Kalau di jurnal kan lain. Kalau di jurnal kan kita periksa. Tapi kan tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya predator, ya bisa masuk aja. Bahkan ada yang bayar, masuk. Seperti itu. Kemudian ketahuan predator. Tapi itu kan semua ya ada plus minusnya gitu. Jadi kita harus teliti. Karena itu saya menawarkan dialog damai yang tidak mengalahkan. Apalagi dengan Protestannya yang dengan 60.000 aliran katanya, ya kita bisa dialog damai dengan keragaman itu. Maka itu saya selalu katakan dengan keragaman itu jadi indah gitu loh. Tapi bukan saling memaksakan. Kalau memaksakan dia paling benar ya susah. Kita jangan pernah memaksakan bahwa dengan kita paling benar. Saya selalu katakan tidak ada rumusan yang kita buat dengan data-data yang terbatas menjadi sesuatu yang absolut. Meskipun itu diwarisi, ini maaf ya dengan teman-teman Katolik gitu ya. Tapi kan saya punya pandangan kan. Jadi walaupun diwarisi, dijaga Roh Kudus, dijaga apa lagi? Ya warisan kerasulan, ya tetap tidak bisa begitu. Ya. Ya kemudian ya kalau dikatakan mengenal Tuhan kan setiap pribadi mengenal juga. Karena itu kan dikatakan
bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Mendengar itu memang susah, tapi jangan berhenti di mendengar. Mendengar, memahami itu susah. Jadi jangan berhenti kalau kita sudah memahami berarti kita sudah pelaku, belum tentu. Banyak orang berpikir begitu dia tahu menafsirkan Alkitab, tahu tentang doktrin, tahu ajaran, dia pikir jadi benar. Tidak. Ada banyak orang yang punya pemahaman Alkitabnya sederhana, pemahaman agamanya sederhana, tapi hidupnya bagus. Nah, itu yang membuat dia berkontribusi. Nah, itu kadang-kadang juga kita lihat apakah itu perjumpaan dia dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, atau dia beragama itu karena orientasi yang lain. Apalagi di Indonesia ini, banyak orang-orang di Indonesia ini apa namanya belajar sembarangan begitu ya, seperti itu, gitu ya. Memang ada bahaya-bahaya itu biasa sih ya. Ada tafsir yang dikatakan berbahaya kalau kita menafsir semuanya, ya ada bahayanya juga, tapi indoktrinasi juga bahaya gitu loh. Saya ini kan memang orangnya tidak terlalu suka dengan indoktrinasi, ya. Mungkin karena orang dikatakan, "Oh, Pak Bisa ini tidak bisa dikendalikan." Dikendalikan apa? Oh, saya individu yang merdeka, bebas, dan saya seorang teolog, seorang yang memahami, kenapa harus dikendalikan? Jadi ya harus didengarkan dong, saling diskusi, ya itu yang saya sebut dialog damai. Janganlah saya dijajah. Indoktrinasi kan membuat pikiran saya mati, saya tidak berkembang. Nah, seperti itu, ada kelemahan-kelemahannya. Akhirnya kemudian jemaat-jemaat yang sudah tidak punya hak mengajar itu, maafkan saya nih teman-teman Katolik lagi, ya mereka terima aja apa adanya. Ya, berimanlah gitu kan, pasti benar gitu. Demikian juga yang mengajar juga beriman juga. Jadi sama-sama beriman, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi juga jangan menyepelekan mereka yang ada kebebasannya menafsirkan. Saya terus terang ya bersyukur ya menjadi Protestan itu menjadi. Walaupun saya sebutnya kadang-kadang ya sebut Protestan, sebut Kristen. Ya nggak ada masalah untuk saya lah. Yang intinya adalah ya bahwa Tuhan itu ada, kemudian dia berbicara dalam berbagai macam cara, kemudian juga dia berbicara melalui Alkitab, dia berbicara juga melalui seluruh penciptaan, pengetahuan segala macam, dan saya meramunya, belajar untuk makin mengenal Tuhannya gitu. Dan itu tidak gampang, jadi jangan berpikir apa namanya sesudah diwariskan, dirumuskan oleh para pimpinan-pimpinan gereja, jemaat langsung bisa menerimanya, nggak bisa. Pengetahuan itu tidak ditransfer, dikonstruksi. Kalau dia indoktrinasi, bahaya dia, nggak menghidupi. Jadi kebenaran itu tidak menghidupi dia seperti dia terkungkung, terkekang gitu. Nah itu bahaya-bahayanya kepada yang mengindoktrinasi itu. Kalau dia menerima aja, ini ajaran paling benar, kamu terima aja. Padahal dia nggak bisa transfer loh, dia harus mengkonstruksi dengan kondisi dia. Nah kemudian ada lagi bahayanya, dia menafsir sembarangan. Karena dia karena sola scriptura, dia tafsir sembarangan, nggak begitu. Sola scriptura artinya Alkitab menafsirkan Alkitab, tapi kan siapa yang bisa membuktikan misalnya satu ayat Alkitab didukung ayat Alkitab lainnya? Kan itu mesti kajian bersama-sama, itulah sebabnya kalau menemukan dogma tetap dalam sinode. Jadi jangan cepat-cepat, oh ini ayat ini artinya ini. Kan itu bisa didapatkan di dalam gereja. Jadi di gereja-gereja Protestan juga bisa dibahas, jadi nggak usah terlalu takut juga ya. Jadi menurut saya Protestan itu menurut saya dengan keragaman denominasi nggak ada bahayanya menurut saya. Ya justru kalau dia kaku begitu, saya nggak bisa berkembang nih. Ya, saya kan termasuk orang yang suka menerobos gitu ya. Ya karena saya kan seorang akademisi, seorang peneliti. Dan saya nggak suka dengan kemapanan. Saya maunya berkembang. Jadi kalau Anda tanya saya ini orang apa? Konservatif, liberal. Ya nggak ada masalah, mau konservatif, liberal, dua-duanya saya ambil baiknya. Dulu memang ada yang mengatakan nggak bisa, bahaya. Kalau liberal nggak masuk surga, konservatif masuk surga. Kan lucu. Kemudian yang liberal lagi mengatakan lagi konservatif ini, apalagi diidentikan fundamentalis. Dia lupa segala sesuatu itu berkembang. Jadi pakaian juga mengikuti masa lampau, itu kan fundamentalis ya. Kalau yang konservatif ya memang nilai-nilai lama. Bukunya yang lama terus. Maaf, kalau di Protestan tuh dia lari bukunya Calvin. Calvin udah meninggal, maafkan saya juga. Bagaimana baca dia seperti mengerti dia? Kan saya pernah tanya, Anda orang Calvinis? Iya. Anda sudah berapa banyak baca buku Calvin? Terus, bagaimana tahu Anda membaca buku Calvin seperti Calvin mengerti? Dia bingung. Ya ini penelitian memang begini. Nah kalau Calvinnya sudah tidak ada, bagaimana kamu tahu bahwa waktu kamu baca buku Calvin, kamu mengerti sama seperti Calvin?
Berarti kan ada orang-orang lain yang membacanya. Tapi ada kepastian di mana? Karena Calvin sendiri mengalami perubahan-perubahan pemikiran. Nah itu di Protestan. Ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Kami nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman mengatakan inilah, tokohnya nggak ada masalah. Ya, masing-masing kan ada punya apa pencirian gitu ya. Ya kalau saya sih juga bingung karena saya kan disuruh mengatakan ini kami kan seorang teologi akademik kan nggak harus apa menelan bulat-bulat semuanya kan berkembang zaman berkembang apalagi sekarang dengan zaman informasi yang begitu kuat informasi lebih mudah yang sekarang diperlukan adalah kemampuan analisis kemampuan kita melihat apa mengolah data-data itu ada ya itu bukan diterima begitu aja jelas sekarang membuat mau dapat apa data apapun bisa teman-teman dari Katolik kan sudah menyodorkan dari yang lama segala macam bisa tinggal dibaca aja tapi apa bisa dibaca itu tidak menafsir ya nggak mungkin tetap dia akan dikonstruksi dia akan tetap menafsir jadi maafkan jika saya katakan kalau saya katakan Protestan itu indah ya bukan berarti saya meminggirkan Katolik tidak lah kan kita juga sama satu Tuhan kan saya mengatakan satu Tuhan loh saya mengatakan dengan Katolik jadi saya nggak merasa beda Tuhan ya. Kalau beda iman juga saya nggak merasa beda iman. Jadi saya nggak pernah merasa beda iman dengan Katolik. Tapi Protestan lain mungkin nggak setuju, ya nggak apa-apa kan. Kan saya bebas berpandangan.